Klan Uzumaki merupakan salah satu klan yang berperan sangat penting dalam serial Naruto dan Boruto. Sebab Naruto dan Boruto sebagai karakter utama termasuk anggota klan Uzumaki. Selain mereka berdua, sudah ada juga beberapa karakter lain yang dikonfirmasi sebagai anggota klan Uzumaki. Kali ini, Mimin akan membahas tentang 12 anggota terkuat klan Uzumaki. 12. Ibu Karin. Ibu Karin merupakan seorang anggota klan Uzumaki yang tinggal di desa Kusa. Dia pernah muncul dalam anime Naruto episode 431. Sebagai anggota klan Uzumaki, Ibu Karin memiliki cakra yang cukup besar. Dia pun mempunyai kemampuan penyembuhan yang hebat, karena Ibu Karin mampu memulihkan orang lain dengan cara membiarkan orang-orang menggigit bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Meski kemampuan tersebut sangat berguna, tapi jika dipakai secara berlebihan, maka akan berdampak buruk kepada si pengguna jurus. Pada suatu ketika, Ibu Karin dipaksa untuk menggunakan kemampuan tersebut secara berlebihan karena dia harus menyembuhkan banyak sekali orang. Pada akhirnya, Ibu Karin pun mencapai batasnya dan mati. 11. Fuso. Meski nggak begitu banyak orang yang tahu soal karakter ini, Fuso punya peran yang sangat besar di dunia Naruto lewat kelahiran anaknya. Fuso mungkin bukan seorang petarung, tapi dia berhasil melahirkan seorang anak hebat yang kekuatannya hampir setara sama Rikudo Sennin, meski di usia yang sangat muda. Fuso dan suaminya dihabisi oleh para shinobi Konoha, sebab para shinobi itu salah paham dengan mengira mereka sebagai shinobi musuh. Melihat orang tuanya mati, anak dari Fuso pun membangkitkan Rinnegan dan menghabisi para shinobi itu. Seperti yang kita tahu, anak tersebut adalah Nagato. Alasan mengapa Mimin memasukkan Fuso dalam pembahasan kali ini, karena walau dia hanya orang biasa dari klan Uzumaki, tapi Fuso melahirkan seorang anak yang pada kemudian hari menjadi sosok yang sangat kuat. 10. Himawari. Himawari merupakan anak perempuan dari pasangan Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga. Dengan begitu, dalam tubuh Himawari mengalir darah dari dua klan yang hebat. Sekarang ini, Himawari memang masih seorang anak kecil dan belum menjadi shinobi. Namun, dia telah memperlihatkan potensi besar, sehingga tidak berlebihan untuk menganggap Himawari sebagai calon shinobi kuat yang sangat menjanjikan. Himawari pernah membangkitkan Dojutsu Byakugan ketika dia sedang sangat marah kepada Boruto. Selain itu, Himawari pun bisa melancarkan serangan dengan teknik Juken yang mengenai titik cakra Naruto dengan telak, sehingga Naruto pingsan. Memang hal tersebut terjadi saat Himawari sedang lepas kendali dan tak bisa dilakukan dalam keadaan normal. Namun, jika nanti Himawari mulai melatih kekuatannya itu dengan benar, maka dia akan menguasai kemampuan-kemampuan hebat, sehingga Himawari bakal menjadi seorang shinobi terkuat bagi desa Konoha. 9. Karin. Sebagai seorang anggota klan Uzumaki, Karin memiliki cakra yang cukup besar. Dia pun bisa melakukan teknik yang sama dengan ibunya, yang mana dia mampu memulihkan orang lain jika orang itu menggigit tubuh Karin. Selain kemampuan tersebut, Karin pun memiliki kemampuan hebat dalam hal sensor, yang bahkan menurut Sasuke, kemampuan sensorik milik Karin berbeda dari yang lain. Karin bisa mendeteksi keberadaan orang lain dengan mudah, dan dia pun mampu mengetahui dengan sangat baik cakra yang dimiliki oleh orang-orang. Dia juga mampu mengetahui apakah seseorang berbohong dan apakah seseorang berada dalam pengaruh genjutsu. Karin juga bisa menyembuhkan cakra miliknya dari orang lain. Dalam bertarung, Karin juga punya jurus hebat untuk mengeluarkan rantai-rantai dari dalam tubuhnya untuk dipakai melancarkan serangan. 8. Mito. Mito merupakan seorang klan Uzumaki yang berasal dari desa Uzushio. Setelah berpindah ke desa Konoha, Mito menikah dengan Hashirama Senju. Berhubung dia memiliki cakra yang sangat besar dan kuat sebagai anggota klan Uzumaki, Mito pun pernah menjadi Jinchuriki Kurama pada masa lalu. Mito terkenal hebat dalam Fuinjutsu, walau tidak bisa mengendalikan Kurama. Dalam hal bertarung, memang tak banyak yang diketahui tentang kemampuan Mito, tapi Kushina pernah mengatakan bahwa Mito itu seorang shinobi yang kuat. 7. Ashina. Ashina merupakan seorang pemimpin klan Uzumaki yang berasal dari desa Uzushio. Sebagai pemimpin klan Uzumaki, Ashina tentu memiliki kemampuan yang hebat. Dia sangat mahir dalam Fuinjutsu, yang mana konon dalam hal Fuinjutsu, Ashina tidak tertandingi. Dia juga bisa dianggap sebagai nenek moyang ilmu Fuinjutsu di desa Konoha. Ashina juga memiliki cakra yang besar dan kuat, yang mana hal tersebut memang telah menjadi kelebihan dari klan Uzumaki. Mengingat Ashina memiliki dua pedang yang berada di punggungnya, sepertinya dia pun mahir dalam Kenjutsu, sehingga dia bisa memakai pedang dalam pertarungan. 6. Kushina.
Kushina bisa jadi salah satu yang terkuat bukan cuma karena kelahiran Naruto aja, tapi dia juga jadi Jinchuriki kedua setelah Mito dan bahkan kemampuan penyegelannya lebih kuat dari Mito sebelumnya. Kushina dari kecil udah jadi Jinchuriki ngegantiin Mito yang sudah terlalu tua. Kushina lebih nguasain ilmu-ilmu penyegelan tingkat tinggi. Kehebatan Kushina kelihatan waktu setelah dia melahirkan Naruto dengan kondisi badan lemes tapi masih kuat menahan Kurama. Kushina yang meskipun sudah meninggal tetap masih bisa nyegel Kurama dari dalam diri Naruto yang ngebuktiin kehebatan karakter satu ini. 5. Menma. Menma merupakan seorang karakter yang hanya muncul dalam film Road to Ninja Naruto the Movie. Dia hidup di dunia alternatif dan bisa dianggap sebagai Naruto versi lain. Menma memiliki kekuatan yang besar dan berbahaya sebab dia Jinchuriki dari Kyuubi hitam. Menma pun mampu menggunakan jurus hebat seperti cincin spiral. 4. Nagato. Nagato merupakan anggota klan Uzumaki yang pernah menjadi salah satu penjahat terbesar di dunia. Kekuatan yang dimiliki oleh Nagato benar-benar luar biasa, sebab dia memiliki Dojutsu Rinnegan sejak masih kecil. Dengan kekuatan mata itu, Nagato bisa memakai kekuatan Gedo Mazo untuk membangkitkan beberapa orang mati yang disebut sebagai Pain. Pain terdiri dari 6 mayat yang memiliki kekuatan masing-masing. Ada Tendo Pain yang bisa menarik dan mendorong objek, juga bisa menggunakan teknik luar biasa seperti Chibaku Tensei dan Shinra Tensei. Ada Gakido Pain yang bisa menyerang cakra dan ninjutsu dari orang lain. Ada Chikusodo Pain yang bisa memakai jurus Kuchiyose untuk memanggil berbagai hewan monster. Ada Ningendo Pain yang bisa mencari informasi dari orang lain, bahkan dapat menjemput arwah orang itu. Ada Surado Pain yang memiliki kekuatan seperti cyborg. Dan ada pula Jigokudo Pain yang bisa memakai Gedo Rinne Tensei untuk membangkitkan orang mati. Para Pain yang sangat kuat itu dikendalikan oleh Nagato. Ketika Nagato bangkit dengan Edo Tensei, dia terbukti mampu menggunakan kemampuan-kemampuan dari para Pain itu. Nagato dengan mata Rinnegan miliknya ini berhasil ngelakuin banyak hal-hal besar. Dia pernah menghancurkan Konoha, ngumpulin para Jinchuriki, bahkan ngebunuh salah satu dari 3 Sannin legendaris yaitu Jiraiya. Mata Rinnegan yang sangat kuat dengan jumlah cakra di tubuh Nagato yang melimpah bikin dia jadi salah satu karakter terkuat di dalam sejarah dunia shinobi. 3. Naruto. Naruto merupakan anggota klan Uzumaki pertama yang menjadi Hokage bagi desa Konoha. Soal kekuatan, Naruto sudah tidak perlu diragukan lagi, sebab dia pernah menjadi pahlawan ketika menghentikan invasi Pain di desa Konoha, dan Naruto juga menjadi pahlawan dalam perang dunia shinobi keempat. Pada masa lalu, Naruto menguasai kekuatan dari Kurama, sehingga dia bisa melaksanakan berbagai jurus hebat dengan kekuatan cakra milik Kurama. Sekarang ini, Naruto telah kehilangan kekuatan tersebut, sebab Kurama sudah mati. Meski begitu, Naruto masih tetap hebat, karena masih ada berbagai kemampuan lain yang dia kuasai, seperti berbagai jenis Rasengan, Sage Mode, jurus Kuchiyose, Kage Bunshin, Taijutsu, dan 5 elemen alam. 2. Boruto. Boruto merupakan tokoh yang pemeran utamanya tidak disukai penggemar Naruto. Walau masih terbilang bocil, tapi kekuatan milik Boruto sangat hebat. Dia memiliki cakra yang cukup besar dan menguasai berbagai ninjutsu kuat. Namun, faktor utama yang membuat kekuatan Boruto menjadi sangat luar biasa adalah segel karma dari Momoshiki. Momoshiki hidup di dalam tubuh Boruto, sehingga dia bisa mengambil alih tubuh tersebut. Saat Momoshiki mengambil alih, Boruto akan menjadi sangat kuat walau tidak sadar. Belakangan ini, Boruto sudah bisa mengakses kekuatan dari Momoshiki, sehingga dia dapat menggunakannya secara sadar dalam waktu tertentu. Boruto juga memiliki Dojutsu Jogan walau masih misterius, tapi pasti menyimpan kekuatan yang besar. 1. Asura. Anggota klan Uzumaki terkuat yang terakhir adalah Asura dari keturunan Otsutsuki. Mungkin kalian heran kok dia bisa masuk sini, tapi ada penjelasan yang masuk akal buat ngejadiin dia salah satu anggota Uzumaki. Hal yang sama juga bakal berlaku buat klan Uchiha yang ada kaitan sama Indra Otsutsuki. Asura ini sebenarnya merupakan leluhur pertama klan Uzumaki, sama halnya kayak Indra yang juga merupakan leluhur pertama klan Uchiha. Asura dan Indra dari kecil udah musuhan karena perlakuan berbeda dari ayahnya, dan mereka terus-terusan reinkarnasi sampai berakhir di Naruto dan Sasuke. Asura yang mungkin kelihatan gak segarang Indra masih tetap bisa ngalahin dia, bahkan terulang terus sampai reinkarnasi lainnya seperti Hashirama dan Madara, kemudian yang terakhir Naruto dan Sasuke. Kalau suatu saat dia reinkarnasi lagi, bisa dipastiin Asura juga bakal menang. Entah kemenangan yang keberapa kalinya.